Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benediktus Daniel Arfian dari kelas Informatika 0303. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengimplementasian dari single linked list. Pertama, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan source code, akan saya lakukan demo program terlebih dahulu. Setelah program telah dirun dan berjalan dengan lancar, nanti akan keluar 4 menu, yaitu ada 5 maksudnya. Pertama ada tambah kontak, cari kontak, cetak daftar kontak, hapus semua kontak, dan juga keluar. Jika memilih tambah kontak, nanti akan kita sebagai user akan disuruh untuk menginputkan nama beserta nomor teleponnya. Di sini saya memasukkan 3 nama dan nomor telepon. Berikutnya setelah memasukkan ketiga nama tersebut, kita bisa langsung mencetak daftar kontak untuk melihat ada berapa kontak yang sudah kita masukkan beserta nomor telepon dan juga namanya. Untuk menu nomor 2 ini nanti kita akan diberikan, user akan diminta untuk menginputkan nama yang ingin mereka cari. Di sini saya mencoba dengan mencari nama Ari. Nanti akan keluar informasi mengenai nama Ari dan juga nomor teleponnya. Setelah selesai, nanti bisa memilih menu nomor 4 untuk menghapus semua kontaknya. Dan juga setelah itu dapat milih menu 0 untuk keluar dari programnya. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada source code-nya. Yang pertama, di sini kita punya tiga menu awal, menu wajib pada codingan C. Di sini ada stdio.h, stdlib, dan juga string, di mana ini berfungsi untuk memasukkan input dan juga output, lalu stdlib ini untuk mengalokasikan memori, dan juga string untuk pengoperasian string. Lalu berikutnya ada struct kontak. Ini mendefinisikan sebuah struktur yang disebut kontak. Struktur ini nanti memiliki dua variabel anggota, yaitu ada nama yang memiliki maksimum karakter 50 dan juga nomor telepon yang memiliki maksimum karakter 20. Selain itu, struktur ini juga memiliki pointer ke kontak berikutnya dalam linked list-nya. Lalu berikutnya di sini kita ada menu void add contact. Ini adalah fungsi ini menerima pointer ke dalam pointer kontak dan juga dimana dalam fungsi ini juga terdapat dua array karakter tadi, yaitu nama dan juga nomor handphone yang digunakan sebagai argumennya. Lalu berikutnya ada struct kontak. Ini merupakan digunakan untuk mengalokasikan memori untuk struktur kontak. Ini menggunakan fungsi malloc ini. Fungsi malloc. Lalu berikutnya baris ke-15 dan juga 16 ini ada string copy, di mana string copy ini akan menyalin isi dari array karakter nama dan juga nomor telepon ke dalam variabel anggota nama dan nomor telepon dari struktur new contact. Lalu berikutnya di sini pada baris ke-17 ini akan menetapkan pointer next dari new contact ini menjadi null dan menandakan bahwa ini adalah elemen terakhir yang ada dalam linked list-nya. Lalu berikutnya dari baris ke-19 hingga ke baris 27 ini merupakan fungsi if else, di mana nanti akan menentukan apakah head ini kosong ataukah tidak. Jika kosong, nanti head ini akan diarahkan ke dalam new contact. Namun jika tidak, fungsi ini akan mencari elemen terakhir
mencari elemen terakhir dalam link list dan menambahkan new contact sebagai elemen terakhirnya. Lalu pada baris ke-28 ini akan mencetak pesan atau tulisan yang memberitahu user bahwa kontak telah berhasil ditambahkan, seperti itu. Lalu pada baris ke-32 ini merupakan fungsi dari search contact, di mana fungsi ini akan menerima pointer ke head atau ke kepala link list contact, dan array karakter nama ini akan digunakan sebagai argumen. Lalu berikutnya pada baris ke-33 juga ada struct contact. Ini mendeklarasikan sebuah pointer temp dan menginisialisasinya dengan head. Pointer temp ini digunakan untuk menelusuri link listnya. Lalu berikutnya ada looping while yang menelusuri maksudnya dari baris ke-34 hingga ke baris 40. Ini merupakan looping while yang menelusuri setiap elemen dalam link list. Nah, di dalam loop ini nanti program ini akan memeriksa apakah nama ini yang dicari cocok dengan nama dari inputan yang telah kita masukkan. Jika cocok, nanti akan mencetak nama dan juga nomor teleponnya seperti ini. Namun jika tidak cocok, nanti akan otomatis keluar dari fungsinya. Lalu berikutnya, namun jika tidak cocok, nanti akan mengeprint tulisan kontak tidak ditemukan. Lalu berikutnya pada baris ke-45, ini merupakan fungsi void. Ini mendefinisikan fungsi void print context lebih tepatnya untuk menerima pointer ke kepala link list konteks sebagai argumen. Lalu di sini juga terdapat looping if di mana nanti akan memeriksa apakah daftar kontaknya ini kosong atau tidak. Jika kosong, nanti akan mengeprint tulisan daftar kontak kosong. Lalu baris ke ini akan cuma mencetak header untuk daftar kontak saja. Lalu ada struct contact, ini mendeklarasikan sebuah pointer temp dan menginisialisasinya dengan head. Lalu dia seperti tadi, pointer temp ini akan digunakan untuk menelusuri dari link listnya. Lalu ada while, ini adalah pada baris ke-52 hingga 55. Ini merupakan looping while yang menelusuri setiap elemen dalam link list dan mencetak nama dan nomor telepon dari setiap kontak yang sudah dimasukkan. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam fungsi untuk menghapus kontak. Pada baris ke-59 ini terdapat void clear contact, yang dimana ini adalah mendefinisikan fungsi clear context ini, yaitu dimana fungsi ini akan menerima pointer kepala link list ke kepala link list contact sebagai argumen. Lalu berikutnya ada struct contact ini. Ya, ini juga masih satu kesatuan dari looping while hingga ke free temp ini, dari baris ke-60 hingga ke baris 65, yang dimana pada looping ini akan menghapus setiap elemen dalam link list. Looping ini akan terus berjalan sampai pointer kepala link list ini menjadi 0 atau 0. Setiap elemen yang dihapus satu persatu dengan menggunakan free temp itu untuk membebaskan memori yang telah dialokasikan, seperti itu. Lalu jika sudah terhapus semua, akan mengeprint tulisan semua kontak telah dihapus. Berikutnya ini merupakan fungsi main atau awal masuk dari programnya menggunakan integer. Lalu terdapat struct contact, ini mendeklarasikan sebuah pointer head yang mengacu pada kepala link list kontak dan diinisialisasi dengan 0.
yang dimana nanti menandakan bahwa daftar kontaknya ini awalnya kosong. Berikutnya ada fungsi menggunakan variabel choice untuk menyimpan pilihan menu pengguna dan array nama dan juga nomor telepon untuk menyimpan input nama dan juga nomor telepon dari pengguna. Lalu pada baris ke-75 ini terdapat do. Ini merupakan awal dari loopingan do while, yang berarti program ini akan berjalan setidaknya satu iterasi sebelum memeriksa kondisi penghentian di akhir looping. Lalu pada baris ke-76 hingga ke-83 ini merupakan mencetak menu yang tersedia dan meminta user untuk memilih salah satu seperti ini. Di mana input yang diberikan pengguna nanti itu akan disimpan ke dalam variabel choice ini. Lalu berikutnya ada switch case, di mana switch case ini akan mengevaluasi nilai dari variabel choice yang bergantung pada nilai dari variabel choice, dan dalam fungsi if switch case ini program itu akan memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan operasi yang diminta oleh penggunanya, oleh user. Lalu pada baris ke-111 ini ada menu while. Di sini digunakan untuk menutup dari loopingan do while, yang akan terus berjalan selama choice tidak sama dengan 0. Artinya program ini akan berjalan hingga pengguna itu memilih keluar dari program atau memilih 0 di opsi menu. Memilih menu 0 ini, selama user tidak memilih menu tersebut, maka program ini juga tidak akan berhenti, akan terus melooping terus. Lalu yang terakhir di sini ada return 0. Ini ya untuk mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa programnya telah berhasil dijalankan dengan sukses. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.